Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Suwandi, calon guru penggerak angkatan 11 daerah khusus Kabupaten Banggai Kepulauan. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi untuk coaching supervisi akademik. Hari ini saya juga ditemani oleh rekan sejawatnya saya, yaitu Bapak Syahrul Mubarak. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Buko Selatan. Mari sahabat guru penggerak, kita mulai percakapan praobservasinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, insya Allah tetap semangat. Ya, semoga tetap semangat terus Pak ya. Oke. Ya, baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Pak. Tujuannya yaitu ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, Bapak lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi, agar pembelajaran nanti di kelasnya itu bisa Bapak maksimalkan dengan baik. Olehnya itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh. Baik. Yang pertama Pak, yaitu menurut Bapak tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai itu kira-kira apa Pak? Oke. Jadi nanti dalam pembelajaran nanti ini tujuan yang saya ingin capai yaitu saya mengharapkan nih peserta didik saya itu bisa atau mampu mengidentifikasi perbedaan dari 3 jenis tumbuhan ini. Ada tumbuhan paku-pakuan, tumbuhan lumut, dan juga tumbuhan berbiji. Oh iya, berarti Bapak ingin siswanya Bapak itu mengidentifikasi jenis tumbuhan lumut, kemudian paku dengan tumbuhan biji. Berbiji. Ya. Oke. Kalau tumbuhan biji sendiri Pak, Bapak menggunakan tumbuhan apa? Oke. Rencananya saya akan menggunakan dari tumbuhan mangga. Oh, tumbuhan mangga. Oke. Ya, kebetulan tumbuhan mangga di lingkungan sekolahnya kita banyak ada, Pak ya? Bisa gampang ditemukan. Oke, baik Pak. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai itu dalam proses pembelajaran nanti seperti apa Pak? Oke. Jadi saya ingin bisa memandu pembelajaran itu biar nanti lebih efektif. Oh, iya. Jadi kemudian siswa itu mereka terlibat aktif sehingga mereka bisa lebih termotivasi lagi mengikuti pembelajaran. Oh, iya. Berarti Bapak menginginkan pembelajaran itu agar lebih efektif, sehingga siswanya lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Nah, baik Pak. Selama ini ada tidak kendala yang Bapak alami dalam proses mengajar di kelas? Oke, ya sebenarnya bukan kendala ya yang terlalu rumit. Cuma saya nanti mungkin menginginkan siswa itu lebih aktif lagi dalam belajar, ya, agar mereka bisa terus mau mencoba. Tuh. Iya. Oh, berarti Bapak menginginkan siswa itu lebih aktif lagi supaya dia terus bisa mencoba ya. Baik. Selanjutnya Pak, bagaimana sebenarnya kondisi siswanya Bapak ketika Bapak mengajar di kelas? Oke, kondisinya sebenarnya sekarang masih ada beberapa siswa ya yang ketika saya mengajar mereka itu masih pasif ya. Oh, masih. Ya, dalam mengikuti pembelajaran, atau ada juga yang masih sering mengganggu temannya yang lain yang fokus belajar, sehingga efeknya ya yang lagi fokus belajar tadi ini merasa terganggu gitu. Jadi kondisinya jadi kurang baik di dalam kelas. Berarti ada beberapa siswa Pak ya, yang hobinya itu atau bukan hobi ya, dia cenderung mengganggu temannya ya ketika temannya lagi asik belajar ya. Selanjutnya Pak, kalau saya berikan level dari 1 sampai 10, siswa Bapak itu sekarang di posisi berapa kira-kira? Mungkin mereka ada di level 6 ya, karena mengingat kondisi yang tadi. Ya. Oh iya, level 6 Pak ya. Terus siswa dan proses pembelajaran apa kira-kira yang Bapak inginkan dari proses pembelajaran nanti? Oke, jadi mungkin ada beberapa ya yang saya menginginkan nanti terhadap kondisi siswa atau perubahan yang saya ingin yang terjadi. Saya harapkan yang pertama mereka itu berani untuk mengungkapkan pikirannya, ya, perasaan, keinginan atau kemauannya gitu. Kemudian selanjutnya mereka juga saya harapkan bisa terlibat dalam kegiatan belajar mengajar tuh, seperti
ya mereka bisa melaksanakan tugas-tugas atau mengerjakan tugas-tugas, memecahkan masalah, kemudian mengajukan pertanyaan gitu. Kemudian yang selanjutnya mereka saya harapkan bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Tuh, jadi terutama berbentuk interaksi nih, interaksi antar siswa atau antar guru kan gitu. Kemudian selanjutnya mereka bisa menciptakan kekompakan di dalam kelas gitu, dalam kelompok-kelompok belajar gitu. Kemudian berani memberikan pendapat kan, memberikan jawaban saat ditanya, dan juga berani bertanya saat mengalami kendala-kendala dalam mengikuti pembelajaran gitu. Mungkin itu. Jadi Bapak pada dasarnya Bapak menginginkan siswanya Bapak itu lebih aktif lagi ketika dalam proses pembelajaran. Misalnya ketika Bapak mengajukan pertanyaan, siswa lebih responsif. Ya, ada yang respon gitu. Iya, kemudian ketika misalnya diberikan tugas, mereka dengan aktif, sukarela itu mengerjakan sendiri, menemukan masalah dan mencari jawaban sendiri. Seperti itu Pak ya? Seperti itu. Oh iya, baik. Selanjutnya Pak, kalau saya berikan level lagi dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak menginginkan siswa itu di level berapa Pak? Ya, kalau saya menginginkan mereka di level 9. Oh, level 9 Pak. Tuh. Berarti ada peningkatan dari 6 sampai 9 nanti Pak ya, yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan. Oke. Artinya Bapak ingin siswa itu di level 9 ya? Iya. Nah, kalau Bapak ingin siswa itu di level 9, menurut Bapak kira-kira model pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti itu seperti apa Pak? Oke. Jadi rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. Oh, PBL. Supaya mereka itu dapat belajar secara berkelompok. Kemudian mereka bisa juga berdiskusi untuk memecahkan masalah terkait dengan materi pembelajaran. Oh iya. Berarti Bapak menginginkan proses pembelajaran itu atau model pembelajarannya nanti berdasarkan PBL, atau problem based learning ya. Berarti berfokus pada satu masalah. Oke. Berarti ada sintaksnya nanti Pak yang dijalankan ketika mengajar. Oke. Baik. Selanjutnya Pak, kira-kira menurut Bapak strategi pembelajaran apa yang ingin Bapak terapkan agar area pengembangan yang Bapak inginkan itu bisa tercapai? Oke. Jadi nanti pada pembelajaran ini saya akan coba untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, gitu. Dimana saya akan fokus pada diferensiasi proses dan juga diferensiasi konten, gitu. Berarti ada 2 diferensiasi yang Bapak inginkan, proses dengan konten. Kalau proses sendiri Pak, Bapak mau seperti apa? Oke. Jadi nanti saya ingin mengelompokkan siswa itu ya dengan melihat kecenderungan mereka ya, karena siswa mungkin ini ada yang visual, kemudian ada yang audio visual ya, jadi mungkin agar mereka lebih mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Oh iya, berarti Bapak menginginkan siswanya Bapak itu dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya, kalau konten sendiri, Bapak mau seperti apa nantinya? Ya, jadi rencananya ya, saya akan menyusun agar peserta didik itu mendapatkan materi yang berbeda-beda tergantung dengan gaya belajar tadi. Jadi mungkin ada nanti yang visual yang memakai video, ya, gambar, ya, atau juga dengan mengamati tumbuhan itu secara langsung. Kita membawa fisik dari tumbuhan itu. Oh, dari tumbuhan lumut, kemudian paku dengan tumbuhan, biji ya? Ya, tumbuhan berbiji. Berarti mangga nanti Pak ya? Mangga nanti di bawah. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, yang ingin saya ketahui dari proses pembelajaran nanti itu, penilaian atau evaluasi pembelajaran yang Bapak ingin terapkan nanti pada proses Bapak ketika mengajar itu seperti apa? Jadi nanti rencananya penilaiannya itu bentuknya tertulis. Tertulis. Oke, jadi saya ambil nanti dari tugas mereka ketika mengerjakan LKPD atau hasil tugas mereka dalam mengerjakan LKPD. Kemudian juga saya akan melihat ya dalam bentuk observasi terhadap
perilaku mereka atau sikap mereka ketika mengikuti pembelajaran, mulai dari mungkin berkelompok ya, atau mengamati tumbuhan itu sendiri kan, kemudian berdiskusi gitu, dan juga mungkin saat memaparkan materi nanti. Iya. Berarti nanti Bapak melakukan observasi itu ketika mereka mungkin melakukan diskusi atau kemudian mereka memaparkan hasil dari praktikum yang mungkin dia jalankan ya Pak ya? Oke. Baik Pak, selanjutnya sasaran kelas dan waktu pelaksanaan yang Bapak inginkan nanti di kelas berapa dan waktunya kapan Pak? Rencananya saya akan menggunakan kelas 7C. Kelas 7C. Sesuai jadwal mereka itu ada di hari Sabtu di jam terakhir. Sabtu jam terakhir Pak ya? Terakhir. Selanjutnya Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu sebagai coach untuk membantu Bapak dalam proses pembelajaran nanti supaya lebih efektif dan siswanya lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran Pak? Oke. Jadi mungkin saya berharap Pak nanti mungkin bisa dibantu terkait dengan persiapan perangkat pembelajaran ini, RPP atau media pembelajaran, dan mungkin hal-hal diskusi mengenai tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik Pak, insya Allah saya siap membantu Bapak. Intinya kita sama-sama dalam proses pembelajaran ini. Nanti kita berdiskusi lebih detail lagi terkait dengan cara atau pembuatan RPP berdiferensiasi itu sendiri, dan insya Allah juga saya siap membantu Bapak dalam menyiapkan materi atau konten yang Bapak mungkin ingin sampaikan pada saat proses pembelajaran itu. Iya. Terima kasih Pak atas percakapannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini melalui pra observasi ini itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran nanti, sehingga proses pembelajaran itu lebih efektif, lebih efisien sesuai keinginannya Bapak nanti. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Iya. Demikian sahabat guru penggerak, percakapan praobservasinya saya dengan Pak Syarun Mubarak, rekan sejawatnya saya di SMP Negeri 1 Boko Selatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.